Jadi yang dilarang oleh TAP MPRS itu bukan hanya PKI. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berbuat adil. Dan sifat Allah itu salah satu diantaranya Al-Adlu, Sang Maha Adil. Lawan daripada adil, zalim. Zalim, orang Indonesia bilang zalim. Apakah adil? Secara ringkas diberikan definisi, adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi laki-laki nikah dengan perempuan itu adil. Laki-laki kawin sama laki-laki itu zalim. Om, kawinkan kami dong om. Siapa? Bejo sama David. Ini zalim karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau suami istri, ada satu orang suami bilang, "Dek, besok hari Ahad masak yang enak deh. Kawan-kawan kantor mau makan di rumah." Maka istrinya masak. Terus nasinya diletakkan di bakul terbuat dari bambu, harga 10.000, murahan. Tapi kawan-kawan kantor suaminya makan dengan lahap. Karena memang bakul itu memang tempat nasi. Orang Jawa, orang Sunda meletakkan nasi di bakul, makan dengan lahap. Terus bulan depannya kamu enak, kawan-kawan kantor pada kepingin makan ini yang mau datang direktur 7 orang. Wow, kemarin teman-teman ini direktur. Kamu masak lah, iyalah. Istrinya nggak enak. Kalau diletakkan nasi di bakul murahan 10.000. Akhirnya dia belanja ke apotek, dia beli keramik. Diletakkan nasi di situ, nggak ada yang mau makan ke direktur. Kenapa? Keramik itu rupanya pispot. Makan ini keramik baru dibeli dari apotek. Nggak ada kawan yang mau makan. Kenapa? Istrinya telah melakukan sesuatu kezaliman, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi ingat itu, kezaliman meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu zalim. Orang yang nggak pantas jadi menteri diangkat jadi menteri itu pun kezaliman. Menteri kan harus mengurus rakyat Indonesia satu bidang, satu departemen. Tiba-tiba salah-salah jadi menteri. Menteri perdagangan, ibu-ibu, cabai mahal, tanam sendiri. Nggak cocok jadi menteri begini. Kalau begitu nggak usah sekolah, taman SD aja bisa jadi menteri. Mahal cabai bu, mahal, mau murah tapi pedas, mau ambil Apitson 2.000 mencret. Kalau begitu semua orang pandai jadi menteri. Dan adil itu bahasa Arab, tidak ada bahasa Indonesianya. Adil artinya sebelum datang Islam ke Indonesia, negeri Nusantara tidak kenal adil. Di sini berlaku pat-pat kulipat, siapa cepat dia dapat, siapa kuat dia menang. Islam datang bawa adil. Kenapa saya bilang Islam ya? Bahasa Arab Islam yang datang. Sebelum datang adil dibawa orang Islam, orang Arab kembali. Orang Indonesia nggak kenal adil. Kenapa nggak kenal adil? Karena secara linguistik, secara bahasa, kalau kata-katanya nggak ada, bendanya pasti nggak ada. Kalau kata-katanya ada, biarpun kita nggak pernah lihat bendanya, pasti ada. Naga itu pasti ada. Saya nggak pernah lihat ular naga. Iyalah, tapi naga itu pasti ada. Kenapa? Karena ada bahasanya ada naga. Perkara kita nggak pernah lihat, tapi pasti naga itu ada. Bahasa Jawanya ulonogo, ya kan? Bahasa Bataknya ulok nagodangi. Kalau kata orang Minang, ular naga. Orang Inggris bilang dragon. Orang Cina bilang liang, apa? Liang atau lung.
yang berarti ada. Orang NTT bilang komodo. Komodo itu naga. Walaupun kita nggak pernah lihat, tapi kalau udah ada bahasanya, ada kata-katanya, mesti ada bendanya. Kentut, ini maaf nih, kentut, biar lebih cepat ingatnya. Kentut, pernah lihat kentut nggak? Nggak pernah kan? Ada nggak? Karena ada kata-katanya, mesti ada bendanya, mesti ada. Orang Minang bilang kantui, orang Jawa bilang entut, mesti ada. Meskipun kita nggak pernah lihat. Saya pernah lihat. Saya tanya guru saya, kentut warnanya apa? Guru kimia saya marah. Kamu, saya nanya benar-benar nih. Ya nanti pas praktikum di laboratorium, semua duduk di kursi masing-masing, saya dipanggil sini. Diambilin tabung, diisi H2S. Tuh, lihat tuh. Tuh H2S, kentut. Ternyata warnanya biru. Kentut warnanya biru. Belum tahu kan? Makanya ngaji. Kebiru-biruan kentut, H2S. Nah, kalau ada kata-katanya mesti ada bendanya, walaupun kita nggak pernah lihat. Adil, nggak ada kata-katanya. Kalau jumpa orang Jawa, sampean saking putih mas, karena saking Solo, asli Jawa, mungkin tiap Jawi mawon pula. Tonggo kali Mas Jokowi, wis. Yang Jawi nggih, nggih ono napa cara Jawine iku adil iku napa? Oh, cara Jawine adil iku ya adil. Datang orang Minang, Pak, aku aja rancak mana yo mana. Kampung di mana kampung ambo ki tinggi. Anak kecek Minangnya adil, kecek Minang adil itu ya adil juga. Bahasa Sundanya adil apa? Apa? Adil. Ternyata bahasa Indonesia yang 600-an itu, termasuk bahasa nasional Indonesia, tidak ada satu kata pun yang sepadan artinya dengan adil. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar 45 pun kalau adil tetap adil. Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab itu tiga-tiga bahasa Arab. Manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, adab bahasa Arab. Kalau benci sama Arab, jadilah Islam, tapi jangan jadi Arab. Dicabut tuh Pancasila yang bahasa Arab 43%. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab jadi keanber. Sila kedua keanber. Loh kenapa? Ya, Arabnya dicabut. Jadi Islamlah yang membawa keadilan ke Indonesia. Tahun 48 Hijriah, zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, adik ipar Rasulullah. Sudah ada sebuah kuburan di Barus Syekh Mahmud. Kalau nggak salah katanya beliau anak dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tahun 48 Hijriah sudah wafat. Berarti kan udah sampai situ sebelum itu. Di India satu Muhammad Al-Qasim bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi anak Sayyidina Abu Bakar itu dakwah ke India. Satu orang sahabat Nabi sampai sana, ada kuburnya. Kalau di Rusia 63. Kuburan sahabat Nabi di Moskow 63. Sampai sekarang masih dipelihara. Kalau di Cina 6. Di Guangzhou ada 6 kuburan sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita sudah kenal adil sejak awal-awal tahun Hijriah. Dan adil itu bukan adil PKI. Adil PKI sama rata sama rasa. Kalau kita adil yang serasi dan seimbang. Bahasa Inggrisnya ada, proporsional. Bahasa Inggrisnya proporsional. Bahasa Indonesia nggak ada. Adil itu serasi dan seimbang, bukan sama rata sama rasa. Kalau PKI, komunis, ateis, Leninisme yang dilarang menurut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Jadi yang dilarang oleh TAP MPRS itu bukan hanya PKI, komunisme, ateis, dan Leninisme juga dilarang. Mereka mengatakan adil itu sama rata sama rasa. Dan sudah ada anggota DPR RI dari partai tertentu yang mimi-miminya, tulisan-tulisannya di medsos mengatakan, mari kita wujudkan keadilan sama rata sama rasa. Ini adil PKI.
Adil komunis. Kalau bagi orang Islam, yang paling tahu tentang adil orang Islam lah. Orang adil itu bahasa Arab, yang bawa kemari orang Islam. Adil dalam Islam itu serasi dan seimbang, proporsional. Kalau orang Cina 1% kurang, ya dia dapat yang 1% kurang. Orang Islam 88,7%, ya orang Islam dapat 88,7%. Orang Kristen dapat 4%, orang Katolik, orang Kristen dapat sekitar 3,5%, orang Katolik, orang Kristen Protestan 4%. Ya memang itu proporsinya. Itulah adil itu. Jangan sampai orang Cina yang kurang dari 1% menguasai ekonomi Indonesia 50%. Nah, itu tidak adil. Orang Barat pun mengatakan itu tidak adil. Di dalam ilmu ekonomi Barat namanya ada Gini ratio, rasio Gini. Rasio Gini itu semakin besar semakin terjadi ketidakadilan ekonomi. Negara dia akan lemah kalau ekonomi dipegang oleh 1% orang. Ada apa-apa dia kabur aja ke luar negeri, habislah negeri ini bangkrut. Tapi nggak bisa membalikkan itu. Perlu seorang presiden yang kayak Tolut melawan Jalut, badannya keker, ilmunya tinggi. Adil menurut Islam serasi dan seimbang. Kalau saya buat kopi, airnya segelas, kopinya segelas, gulanya segelas, aduklah, minumlah kalau nggak kelolotan. Adil PKI itu sama rata sama rasa. Airnya segelas, kopinya segelas, gulanya segelas, mati kelolotan. Kita harus proporsional, serasi dan seimbang. Kalau bikin kopi airnya segelas, memang porsinya dia banyak. Gulanya 1 sendok, 1/4, kopinya 1 sendok, aduk rata. Udah tuh baru minum. Jelas lebih enak. Itu adil yang dibawa oleh Rasulullah, oleh Islam. Lawan dari adil itu zalim. Kata Nabi, ittaquz zulma. Waspadalah kamu, takutlah kamu kepada kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah gelap gulita di hari kiamat. Jadi zalim itu gelap gulita, zulumat. Orang yang zalim itu orang yang gelap, matanya gelap, hatinya gelap, nggak melihat kenyataan. Itu zalim. Untuk membasmi kezaliman itu menegakkan keadilan, bukan dengan memperkuat senjata ekonomi, menumpuk kekuatan, menghancurkan keadilan. Nggak akan berhasil. Itu hanya berhasil sementara, satu hari dia akan hancur juga. Kalau kita mau berkuasa lama, kita harus bersikap adil sehingga semua orang senang. Tapi kalau kita menggunting dalam lipatan, melakukan tindak kezaliman, tunggu waktunya aja itu. Berkuasa mungkin karena dia masih bisa mempengaruhi segelintir orang yang punya senjata, yang punya duit, yang punya, tapi tidak akan bisa bertahan lama. Dulu Namrud, Fir'aun, Bustanasar kurang apa hebatnya. Fir'aun itu dari lahir jadi pangeran sampai mati jadi raja. Pilek aja nggak pernah. Rakyatnya takut semua sama dia. Disuruh sujud mau. Pas judul dia sujud semua sama aku, sujud semua. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Sembah saya, semua nyembah dia. Saking wibawanya dia. Tapi dia nggak berkeadilan. 700.000 Bani Israel yang ada di Mesir ditekan habis-habisan, dijadikan budak, nggak dikasih hak untuk hidup layak. Hak asasinya, hak hidupnya, hak mendapat kesehatan, hak mendapatkan rumah, hak berbicara, hak beragama, nggak diberi oleh dia. Itu hak dasar, hak asasi. Asas itu dasar, hak asasi itu hak dasar. Akhirnya tumbang. Kurang apa Fir'aun? Saking berwibawanya Nabi Musa takut. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Datangi Fir'aun, dakwah Fir'aun. Kelewatan batas, ngaku Tuhan. Kata Nabi Musa, inni akhaf, aku takut. Takut Nabi Musa. Padahal Nabi Musa Nabi yang paling kuat. Ditaboknya orang sekali mati. Mati, kalah Mike Tyson. Tapi takut.
kasih mukjizat, tongkatnya bisa jadi ular gede, baru berani. Apa yang terjadi? Ternyata orang zalim ini matanya gelap, hatinya gelap. Datang dukunnya bilang, menurut ramalan kerajaanmu ini akan hancur di tangan seorang pemuda Bani Israel yang lahir tahun ini. Yang lahir tahun ini. Nggak mikir itu, kan lama lagi. Kalau tahun ini lahir jadi pemuda kan 20 tahun lagi. Ya kalau saya masih jadi raja, ya kalau saya masih hidup. Nggak ada mikir begitu dia. Dan iya kalau betul ramalan, langsung aja dia, apa kau bilang? Ada seorang pemuda yang lahir di tahun ini akan menghancurkan kerajaanmu nanti setelah dia dewasa. Oh begitu, ya keluarkan perpu. Langsung keluar perpu. Keluar perpu. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Sembelih semua anak laki-laki yang lahir tahun ini. Perempuan aja kasih hidup, tapi laki-laki bunuh semua. Gila benar. Gelap mata. Memang zalim itu gelap. Padahal belum tentu, dan anak muda itu kan lama lagi kalau gedenya pun. Bukannya dia memperbaiki diri, membuat dia jadi nyaman rakyatnya, enggak. Sesuatu yang membahayakan habisin terus pakai perpu. Tapi wa makaru wa makarallah. Allah membalikkan tipu dayanya. Nabi Musa diperintahkan malaikat Jibril oleh Allah, diperintahkan melalui malaikat Jibril jumpa ibu Nabi Musa. Hanyutkan anakmu di sungai Nil. Dihanyutkan dalam peti nyangkut di belakang istana Fir'aun. Diambil oleh istrinya Asia yang tidak punya anak. Cantik sekali ini anak, montok lagi merah, masya Allah. Diambil, kata Fir'aun, anak, iya, mesti ini yang membunuh saya. Bunuh, ambil pedang, mau bunuh. Kata istrinya, jangan, dia mau bunuh saya. Itu kalau dipelihara orang. Anak ini kalau dipelihara orang, nanti dia bunuh kita. Kalau kita yang pelihara, kader partai kita. Enggak bakal. Lembutlah gigi Fir'aun, dirayu sama istrinya. Jadi perempuan ini gigi keras bisa lembut, jadi getuk tuh kalau perempuan. Dipelihara itu di dalam istana Fir'aun. Dan memang ternyata orang yang menghancurkan orang-orang itu biasanya orang dekat aja. Yang membunuh Julius Caesar Raja Romawi, Brutus, juru tulisnya yang setiap hari ketemu. Yang membunuh Indra Gandhi, pengawal pribadi. Yang mengkhianati Bung Karno, anak yang paling disayangi beliau. DNID dikasih kesempatan besar di orbit hebat, khianat. Yang menjatuhkan Pak Harto, nah samalah kita tahu semua, ya kan? Tak usah sebut, nanti tersinggung. Tapi kita semua tahu lah siapa yang menjatuhkan Pak Harto. Kezaliman tuh buat gelap mata, gelap basmi semua. Seolah-olah dia mau hidup selama-lamanya. Padahal jalan satu-satunya untuk membasmi kezaliman adalah menegakkan keadilan. Bukan membasmi orang-orang yang kritis dengan ancaman. Siapa yang kritis? Bahaya nih, ya udah tembak orang gila. Suruh bacok, gila. Ini sebab payah orang gila ini. Kalau dia mau bacok saya hajar, mati. Saya ditangkap, orang gila kok dihajar. Dia kan nggak ada akalnya. Terus saya kasih leher saya itu, gila ya, mau bacok ya. Memang ada orang gila ini yang susah. Gila itu memang nggak bisa dihukum orang gila. Tapi yang parah orang yang mempergunakan orang-orang gila ini, lebih gila lagi ini. Wedan tenan ini, kalau orang Jawa bilang wedan tenan. Kalau edan nggak hebat, itulah bahasa Jawa tuh. Supaya hebat tambah u. Enak, nggak enak itu. Enak, enak. Orang Jawa tuh gitu, edan nggak edan, kalau wedan gue. Goblok nggak hebat, kalau goblok.
Bahasa Jawa tuh enak, cukup tambah u aja. Istrimu cantik, cantik, nggak cantik. Istrimu cantik, cantik. Oh. Begitu. Kamu kaya, kaya, nggak kaya. Kaya, aku kaya. Enak juga jadi orang Jawa, cukup tambah u aja. Kenyang kamu, kenyang. Ingatkan oleh Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu kepada kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Nah, ada orang zalim hidup selamat dunia akhirat, nggak ada. Nggak ada. Percayalah, orang zalim pasti mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat.